itu mau mendoakan anak soleh itu dilihat dulu kekurangan anak itu apa. Nanti kalau kekurangan anak itu kita ada sebagai suami istri ada, ya kita rembukan antara suami dan istri itu merencanakan. Jadi oh itu kesalahan saya kayaknya, terus nah ini kayaknya kamu ini mah ya ngomongnya, ya sama-sama mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nggak salah, itu memang benar. Jadi itu dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar Allah itu menjadikan takdir itu berbeda. Maksudnya berubah dari yang dulunya itu males atau bagaimana itu menjadi yang menuju ke arah soleh, kan begitu, atau soleha. Iya. Karena memang betul, jadi istilahnya itu apa namanya, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubahnya sendiri. Jadi keperorangan jadinya itu, Bos. Lah iya. Kaum kan soalnya kaum itu negara ya, gitu. Bisa aja. Sekumpulan orang. Sekarang loh, emang kamu sama istrimu sama anakmu bukan kaum itu? Kaum. Lah iya, lebih dari satu. Kaum Adam dan Hawa. Nah Ustaz, melanjutkan yang itu. Jadi kalau misalnya yang tadi jarkoni tadi itu bisa ujar nggak bisa ngelakoni itu sering kita lakukan, itu biasanya musibahnya apa Ustaz? Di diri kita, misal apakah organ tubuhnya ada yang sakit atau bagaimana Ustaz biasanya? Kalau selama ini saya mengamati orang-orang yang sakit, orang yang sakit karena hanya ngomong saja belum pernah saya. Biasanya orang itu umpamanya dia ngomong, umpamanya laki-laki ngomongnya banyak gitu ya, itu kan belum tentu dia bisa ngomongnya yang ngasih nasihat bener, tapi dia nggak, iya bisa, tetapi kan ada mau cara ngomongnya dia menekan emosi, egois. Nah ini biasanya kalau laki-laki atau perempuan mirip, yaitu dia suka gitu. Karena berhubungan dengan di sini. Kalau intinya munafik itu ada juga, Ustaz? Iya, itu kan intinya munafik di situ juga. Jadi kalau perempuan ada tambahan, biasanya keputihan, seperti itu. Ya, jadi tapi itu yang ada tekanan ya, ada tekanan, ada ego, ada paksaan, itu di situ. Tapi kalau hanya ngomong, dia hanya ngomong, ini kan hanya seperti dia itu menampilkan bahwa saya begini loh, kan gitu ya. Jadi tidak ada tekanan emosi, tidak ada ini. Nah ini penilaiannya menurut saya yang sering saya alami, tidak menjadikan penyakit secara fisik ya, tetapi itu sudah menjadi penilaian Allah aja besok di akhirat. Penilaian Allah, ya. Jadi nggak boleh sombong. Jadi kayak umpamanya kamu infak, kamu sedekah, kemudian kamu ngomong-ngomongin, nah kan kalau ditanyain, kalau dia ngomongin setiap sedekah sakitnya apa? Enggak, selama ini saya belum pernah nemuin. Ya. Tapi kalau itu munculnya memang itu jadi kebanggaan kemudian ada yang kuat itu, ya bisa nanti. Tapi itu jarang. Jadi plus dulu ya, ada plusnya. Jadi kebanggaan yang dia selalu begitu, biasanya itu ya sesak nafas, biasanya seperti itu. Kalau dia ngomongnya agak lebih cepat ya nanti ya itu tadi tetap sesak nafas saja kalau menurut saya. Tapi harus ada plusnya. Tapi kalau hanya kebanggaan semata enggak sih. Bau mulut juga nggak mesti ya Ustaz? Nggak mesti. Nggak mesti juga. Bau mulut itu begini. Jadi bau mulut itu relatif adalah secara fisik itu orang itu yang tidak mau membuka mulutnya, awalnya hanya itu. Itu malah pendiam gitu maksudnya? Ya orangnya pendiam itu malah mulutnya biasa. Mohon maaf ya, ini mulutnya bau ya, karena pada waktu dia diam nggak ada sirkulasi udara, sehingga kalau saya nggak salah dengar dulu zaman saya kecil itu ada bakteri yang anaerob yang hidup di situ. Jadi pada saat ngomong itu pasti akan seperti itu. Tapi bisa aja kalau orangnya dia itu kalau marah terus diem nggak mau ngomong, ya sama, itu bisa juga menjadi bau mulut. Biasanya gitu.
Tapi ada orang juga ada, tapi ya sama. Orang kalau ngomongnya ada penekanan, ya itu tadi penekanan, ada ego, ada paksaan. Itu tetap ada bau mulut sebenarnya. Ustaz, orang yang pendiam dengan orang yang tidak mau bicara selain yang bermanfaat, ada bedanya nggak Ustaz? Insya Allah ada. Jadi kalau orang pendiam itu memang karakternya dia pendiam. Tapi kalau orang yang tidak mau bicara kalau tidak manfaat, dia ada sesuatu hal yang dia cari. Jadi sebenarnya dia nggak pendiam, cuma dia nggak mau ngomong karena pada saat ngomong ini gibah semua. Tapi kalau umpamanya dia di majelis ilmu, ya dia dengerin sambil santai, tenang. Dia juga bertanya, dia ngomong, muncul di situ, itu kan manfaat. Jadi yang seperti itu insya Allah nggak bau mulut, biasanya sih seperti itu ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah hati-hati dengan ayat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu benar-benar akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati sehingga bagi kita yang belajar taat, takwa kepada Allah Ta'ala ini memang harus ngertilah kisi-kisi dari Quran sehingga atau kisi-kisi dari hadis Nabi yang kita selalu ingat setiap hari, sehingga kalau bicara itu insya Allah tertata istilahnya, jadi nggak asal-asalan. Doa pun juga nggak asal-asalan ya, kecuali doa para nabi, monggo aja silahkan, kalau saya mau monggo aja. Doa asal-asalan kan sebenarnya bagus, kayak tadi Haji J, umpamanya ya Allah jadikan aku orang yang sabar, atau jadikan aku suami yang sabar, nggak salah. Tapi kan belum tentu ujian, kan belum diuji kan. Tapi kalau keinginan ingin jadi orang sabar, ujiannya pasti jelas seperti itu. Jadi doa walaupun baik tapi harus hati-hati. Kan umpamanya pengen kesabaran itu kan maunya nanti dulu deh, coba diganti, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku ya Allah, amin. Kan beda itu. Itu jadi setiap kali ada persoalan, biarlah Allah yang menyelesaikan. Jadi semua hal ujian-ujian kita tidak perlu kita bilang bahwa oh itu kalau nggak sayang, oh jangan juga sih. Kemudian wah kamu kemarin dapat ujian berat, kamu kemarin dapat masalah berat, kok bisa selesai, itu kamu apain? Siapa aja, semua itu Allah aja saya serahin, karena saya nggak bisa nyesain itu, jadi selesai aja sendiri. Nah, selesai itu bukan sendiri, selesai itu Allah yang menyelesaikan. Jawab dengan tegas bahwasanya memang kita hanya berlindung kepada Allah Ta'ala. Harus seperti itu, berani, sehingga kita menandakan bahwa Allah ini memang Allah. Jadi bukan saya pura-pura jadi Allah atau saya Tuhan, itu nggak boleh seperti itu. Ini belajar iman yang kuat itu ya dari situ ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.